Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzi pada seri pengembangan sistem pembelajaran daring. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kategori. Kenapa sih kita membutuhkan yang namanya kategori? Apa sih manfaatnya nanti kalau kita buat kategori dan lain sebagainya? Yang pertama, kenapa kita harus membuat kategori? Ya karena di dalam kita mengembangkan sebuah sistem pembelajaran tentu akan ada nanti level ataupun tingkatan. Tentu saya berbicara ini adalah membuat sistem pembelajaran online untuk satu unit universitas maupun satu sekolah dan lain sebagainya. Kalau untuk membuat sistem e-learning pribadi ya mungkin kategori tidak terlalu dibutuhkan. Kalau Anda ada orang matematik seperti saya, mungkin Anda akan buat e-learning matematik dan tidak ada kategori, di situ akan pasti ada matematik. Kecuali kalau Anda membuat kategori, misalnya Anda mengajar matematik tapi ngajarnya di kelas-kelas yang berbeda, kemungkinan kita akan membuat kategori. Pada intinya adalah kategori dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mengacu di sekolah, tentu kategori yang kita bayangkan itu adalah pertama kategori kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Setelah kelasnya maka ada semester pertama, ada semester kedua dan seterusnya. Tentu itu akan tergantung dari kebijakan di sekolah. Nah, kalau di kampus misalnya kategorinya adalah universitas ya, mulai dari universitas kita kategorikan menjadi fakultas-fakultas. Di dalam fakultas itu ada jurusan-jurusan, di dalam jurusan nanti akan ada mata kuliah. Tentu mata kuliah itu akan masuk ke kategori semester-semesternya, ada semester ganjil, ada semester genap. Itulah bayangan tentang kategori yang akan kita buat. Jadi di dalam sistem online juga dibuatkan kelompok-kelompok itu supaya nanti manajemen dalam sistem pembelajaran yang kita kembangkan itulah rapi dan bisa dimanage dengan mudah. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan contohkan dengan e-learning yang dibuat oleh PGRI di sini adalah APKS. Dalam sistem e-learning ini kita mengacu kategorinya kepada jumlah bidang yang akan diujikan. Nah, kebetulan tujuan dari pengembangan dari sistem learning ini adalah membantu guru-guru untuk menghadapi ujian P3K, sehingga kita menyediakan tempat belajar konten-konten P3K baik dari sisi administrasi sampai sisi teknis. Kemudian juga kita siapkan modul-modul tryout, kita siapkan tempat untuk menguji kemampuan akhir dari hasil belajar Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini. Nah, tentu kami akan mengacu kategorinya kepada kelompok-kelompok yang sudah ada. Di sini ada 7 kelompok besar ya. Ini diabaikan aja, ini adalah untuk konten yang saya buat sekarang dan saya taruh di sini. Ada 7 kelompok besar. Yang pertama adalah ada administrasi, kemudian regulasi, kemudian ada manajerial, ada sosiokultural, ada tes bakat skolastik, ada kompetensi teknis, kemudian ada wawancara. Namun untuk pembuatan kategori saya akan membedakan menjadi dua bentuk besar dulu. Yang pertama adalah konten pokok, yang kedua adalah konten yang yang isinya banyak. Saya langsung saja contohkan, misal ini nanti akan tergantung ya, pengkategorian ini akan tergantung pada bagaimana desain yang akan kita lakukan. Nah, saya contohkan misal ini kategori yang saya buat ya. Sebelum kita membuat kategori, praktek membuat kategori, saya contohkan ini saya buat kategorinya adalah materi pokok, kemudian ada kompetensi teknis. Kenapa? Karena materi pokok itu isinya satu-satu ya. So, kalau kita klik di sini maka materi pokok itu isinya ada administrasi, ada regulasi, manajerial, skolastik dan lain sebagainya. Tentu ini adalah kelompok ini, kelompok materi pokok. Kemudian kompetensi teknis ini tentu ada bagian-bagian, ada sub-subnya ya. Perhatikan tandanya, kalau tandanya masih ada tanda panah begini berarti dia ada bagiannya. Tapi kalau sudah tandanya ada titik 3 melingkar begini maka itu sudah masuk ke dalam course-nya atau kelasnya. Jadi harus dibedakan antara kelas dengan kelompok kelas ya. Kalau kita klik kelompok kelas maka akan masuk ke kelas-kelas. Kalau kita klik kelas maka dia sudah masuk ke konten.
Nah, kompetensi teknis di sini ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada SD ya. Jadi di sini ada kelompoknya, ada SMP, karena di sini masih ada tanda segitiga, maka tentu SMP itu ada bagiannya lagi. Nah, di dalamnya, dalam SMP ada SMP lagi. Ibarat sebuah lemari di dalam pintu, buka pintu, ada kelompok-kelompok, di dalam situ juga ada kelompok-kelompok baju dan lain sebagainya. Tentu bagi guru-guru ataupun teknisi pengajar yang seringkali menggunakan komputer untuk memanage konten pasti tahu ini, yaitu cara penyimpanan data. Kalau dalam bahasa lebih dekat dengan IT-nya adalah manajemen data. Kita memanajemen data kita sesuai dengan kelompok ataupun himpunan bagian-bagiannya. Oke. Nah, itu adalah contoh kategori. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke. Baik, langsung kita praktek bagaimana cara membuat kategori-kategori seperti tadi. Oke. Bagi yang pertama login, maka Anda tentu akan masuk ke home. Ya, kalau tergantung settingannya ya, biasanya langsung login masuk ke home atau login masuk ke dashboard. Itu pilihan dari orang IT berkomunikasi dengan orang pendidikannya, seperti apa orang lebih enaknya. Nah, yang untuk membuat kategori kemarin di pertemuan ataupun video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian-bagian ini. Ya, yang perlu diingat yang pertama adalah ada dua navigasi di sini. Yang pertama adalah administration, kemudian ada set administrasi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di sini itu kita gunakan nanti untuk editing kelas ataupun ini untuk mengedit apa yang ada di sini ya, yang tampil di sini. Sedangkan untuk mengedit sistem keseluruhan maka kita harus di set administrasi. Maka kita klik set administrasi. Kenapa? Karena kita ingin membuat kelompok course atau kelas-kelas belajar di dalam e-learning ini. Nah, di sini kalau Anda lihat, kalau diklik ini segitiganya maka akan muncul menu-menunya, maka Anda tinggal cari course. Nah, ini ada course ya. Kita akan membuat course kategori, maka klik di segitiganya. Di sini akan banyak muncul, ada manage course and kategori, kemudian ada course custom and file, kemudian add kategori dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda yang baru memulai, mungkin Anda langsung bisa add kategori. Bagi saya yang sudah ada, itu bisa klik manajemen course ya. Jadi kalau Anda klik add kategori, maka Anda akan diminta langsung membuat kategori. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah form untuk tempat Anda membuat kategori. Jadi kalau pertama kali membuat, tentu di sini tidak akan ada pilihan ya. Jadi kita akan diminta untuk membuat kategorinya, tapi kita harus tentukan apakah dia kategori utama ataupun kategori kedua ataupun subkategori. Jadi kategori di dalam kategori itu bisa kita buat. Seperti yang saya contohkan tadi, ada kompetensi teknis, kemudian dalam kompetensi teknis ada SD. Misal di SD itu ada kategorinya lagi, yaitu mata ajar dan sebagainya. Nah, itu tinggal kita pilih saja. Nah, karena ini kita membuat di awal, maka kita langsung aja ini pilihnya yang top. Kalau belum ada, tentu dia akan tetap pilihannya top. Kemudian di sini tinggal tulis nama aja, misalnya ini adalah SD, misalnya SD ya. Kemudian ini boleh ditulis ini kategori keberapa, boleh kategori 1, kategori 2, terserah Anda. Boleh mendeskripsikan, deskripsi ini boleh Anda memaparkan sedikit tentang kategori itu. Kalau sudah, maka nanti tinggal klik create kategori. Kalau Anda sudah klik kategori, maka akan muncul nanti di kategori ya. Jadi inilah cara kita membuat kategori. Jadi sekolah itu kita ibaratkan adalah ini adalah sekolah. E-learning itu adalah sebuah sekolah. Di dalam sekolah itu ada apa? Pembagian besarnya. Tentu kalau di sekolah tentu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, di dalam kelas tentu akan ada apa? Mapel, mata pelajaran matematika, mata pelajaran
sejarah dan lain sebagainya. Matematika kelas 1, matematika kelas 2 dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu, yang paling penting dalam sebuah pengembangan atau pembuatan kategori adalah Anda harus membuat struktur kategorinya terlebih dahulu ya. Jadi tadi sudah kita buat tahu bagaimana cara membuat kategori dalam Moodle. Sekarang yang paling penting sebelum kita membuat banyak kategori, maka kita harus buat strukturnya dulu. Contoh misalkan saya membuat kategori untuk sebuah sekolah nih. Ini adalah sekolah. Nah, sekolah ini sebenarnya adalah e-learningnya ya, e-learningnya. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah ya, ini adalah sekolahnya. E-learning ini adalah sekolahnya. Nah, di dalamnya kita harus buat kategori-kategori atau kelompok-kelompok. Maka kita harus buat pertama, kalau di sekolah namanya mungkin jenjang ya. Jenjang ini nanti bagiannya adalah kelas jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kalau di SMP kan pasti sampai kelas 3, kalau di SD tentu jenjang ini buat 1 sampai 6 dan seterusnya. Di dalam ini nanti Anda buat misalkan jenjang kelas 1 itu mata pelajaran apa saja yang ada di situ. Ya. Bisa membuat seperti itu atau bisa buat sampai jenjang saja. Nanti di dalam jenjang sudah masuk di dalamnya adalah mata pelajaran. Pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah buat dulu struktur kategori yang Anda inginkan. Ibarat lemari, Anda buat dulu lemarinya itu, kemudian buat kolom-kolomnya. Di sini kita taruh apa, di situ kita taruh apa dan lain sebagainya. Jadi kita buat lemari itu sesuai dengan keinginan kelompok yang kita rancang nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pembuatan kategori mungkin sampai di sini. Pada intinya kategori ini penting untuk kita buat karena nanti bisa mempengaruhi sistem manajemen yang kita lakukan. Terima kasih, berjumpa lagi di video berikutnya tentang bagaimana membuat kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.